Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada subuh yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk membacakan kalamullah dan coba untuk memahami beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita Al-Qur'an Karim sebagai nikmat yang besar, yang paling besar bagi umat manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan nikmat keberadaan manusia, Allah telah menentukan apa yang ada di bumi dengan berbagai fasilitasnya untuk dijadikan sebagai kemudahan bagi manusia mengabdi dan beribadah kepada-Nya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita daripada tidak ada, menghadirkan kita ke alam semesta ini untuk mengabdi dan beribadah kepada-Nya. Maka pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang kemuliaan Adam alaihissalam, karena kemuliaan ayah menjadi kemuliaan bagi anak, kemuliaan asal menjadi kemuliaan bagi furu'. Kalau Adam itu mulia, maka kita sebagai anak-anak Adam juga ikut kemuliaan itu. Ketika Allah memberikan nikmat kepada Adam alaihissalam sebagai ayah kita, maka maknanya Allah juga memberikan nikmat kepada kita sebagai anak cucunya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita membaca bagaimana Allah memuliakan Adam, maknanya bagaimana Allah memuliakan kita sebagai umat manusia. Allah menjadikannya sebagai khalifah, sebagai yang memelihara alam semesta ini. Allah berikan amanah yang besar. Allah memberikan kemuliaannya dengan memerintahkan sujud para malaikat kepada Adam alaihissalam ta'ziman wa tashrifan, sebagai rasa keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Maka sebelum kita mulai, patutlah kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan, memberikan sesuatu yang pemberian itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain, tapi hanya kepada makhluk yang bernama manusia.
Wa idh qala, wa idh maknanya ini dharfiyah. Wazkur dan ingatlah, hai Muhammad, qala ketika Allah mengatakan. Dharf apabila ditambahkan dengan fi'il al-madhi maknanya mudhari'. Allah menjelaskan di sini kepada malaikat sesuatu yang akan Allah laksanakan. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikat, idh qala rabbuka, rabbuk Tuhan, Rabbi Rabbi bermakna yang memelihara dan menjaga engkau, yang menjadikan engkau dari tidak ada, yang memberikan nikmat kepadamu. Maka kalimat Rabb ini dekat dengan penciptaan pemeliharaan manusia. Jadi Allah mengatakan kalimat Rabb agar dekat, tidak mengatakan wa idh qala Allah, tapi wa idh qala rabbuka, agar kita dengan Allah dekat. Kalau hari ini kita bisa bernafas, itulah Rabb yang telah memberikan kita pernafasan. Kalau kita hari ini jantung kita masih bergerak, itulah Rabb yang menggerakkan jantung kita. Kalau hari ini kita bisa duduk nikmat, itulah Rabb yang telah memberikan nikmat kepada kita. Jadi wa idh qala, agar manusia dekat dengan Tuhannya, dekat dengan yang dibicarakannya. Idh qala Rabb, kemudian Rabb Tuhan. Tadi ka adalah dhamir, Tuhanmu. Tuhan siapa? Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Tuhan semua manusia. Tapi disebahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebahnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam litasyrif, untuk sebuah kemuliaan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh makhluk alam semesta, beliaulah yang paling mulia. Wa qala rabbuka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka lil malaikah, kepada malaikat. Malaikat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur, dari cahaya, yang karakter mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk yang taat. Kalau ada makhluk yang tidak taat kepada Allah, pasti bukan malaikat. Karena malaikat karakternya adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini sesungguhnya aku, Allah menggunakan huruf taukid, ja'ilun khaliqun fil ardi, telah menjadikan, akan menjadikan bumi ini khalifah, sebagai khalifah. Makna khalifah adalah yang menggantikan, pemeliharaan alam semesta ini yang Allah serahkan kepadanya. Allah Maha Kuasa, tapi Allah menjadikan malaikat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Allah Maha Kuasa menjaga bumi ini. Allah menjadikan manusia sebagai melaksanakan tugas memelihara ini sebagai cobaan dan ujian bagi manusia. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika disebut khalifah, di sana ada tugas, ada kewajiban, ada taklif, ada beban, ada perintah, ada larangan. Makanya manusia hadir dalam dunia ini penuh dengan beban. Itulah bila kita melihat filosofi kenapa setiap bayi itu menangis ketika dia lahir, karena dia dihadapkan oleh banyak beban. Tidak ada bayi yang lahir itu ketawa, tidak ada. Semua bayi yang normal lahir dia menangis.
menunjukkan tugas sebagai makhluk hamba Allah khalifah ini bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang sederhana. Jadi umur 60 tahun, 1000 tahun ini inilah umur yang Allah pertaruhkan kepada kita menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi tidak lama hidup kita. Jadi usia kita 60 kurang 15, 45 tahun ini dipertaruhkan. 45 tahun kita dipertaruhkan. Apakah kita menjadi penghuni surga atau penghuni neraka dalam masa ujian 45 tahun lebih kurang. Jadi oleh karena itu beban. Nah, jadi hidup ini adalah taklif, hidup ini adalah beban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu taklif, beban. Beban itu berat. Allah yang memuliakan, jadi ketika Allah mengatakan ini kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, malaikat bertanya kepada Allah, bertanya karena tidak tahu, bertanya at-ta'ajjub, heran, dan wal-istislam, dan mereka menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat ta'ajjub, heran mereka. Qalu ataj'alu fiha ya Allah, akankah kau jadikan di atas bumi ini man yufsid, orang yang akan merusak, fiha, di dalamnya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Pertanyaan malaikat kepada Allah ala sabil ta'ajjub, rasa heran, wal istislam, dan menyerah diri. Bukan menggugat, bukan membantah. Tidak mungkin makhluk membantah Khaliqah, tapi mereka bertanya untuk memahami bagaimana maknanya. Dalam beberapa tafsir yang lain, kalau tidak salah kami dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa timbul pertanyaan malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan bahwa dalam waktu 50 tahun sebelumnya pernah ada sebuah makhluk yang bernama jin. Mereka diberikan amanah untuk menjadi khalifah, memelihara dan menjaga bumi ini. Malaikat melihat bagaimana mereka sering membunuh, menumpahkan darah. Maka dari situlah malaikat bertanya, ya Allah, bukankah pernah dulu khalifatul jin mereka hadir tapi mereka saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Tidakkah manusia ini nanti akan seperti yang sudah ada itu? Allah yang memuliakan, jadi malaikat bertanya, kaifa tastakhlif haula, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pemelihara bumi ini? Wa fi man yufsid al-ardha bil ma'asi, bukankah nanti ada mereka yang melakukan kerusakan? Makna kerusakan ini apa? Ya'malul ma'asiyah, orang berbuat maksiat. Jadi kerusakan mungkin dalam bahasa kita, kerusakan kan memotong pohon, ya enggak? Tetapi kerusakan secara umum adalah setiap pelaku maksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya dia telah berbuat kerusakan. Maka Allah mengatakan zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan manusia. Jadi akibat kemaksiatan manusia, dan maksiat itu dikerjakan dengan tangannya. Tangan ini adalah sebagai mewakili semua tubuh kita, karena tangan ini paling aktif dia. Makanya ketika Allah mengatakan tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, telah binasa kedua tangan Abu Lahab, karena tangan mewakili semua tubuh manusia ini dari bentuk zikrul juz'u wa yuradu bi al-kull, disebutkan sebahagian anggota badan, tapi maknanya seluruh anggota badan kita ini berperan dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu
Jadi ayat ini menjelaskan fiha bukan semua, yufsid ada. Bila ada orang yang berbuat maksiat, kemaksiatan yang dikerjakan oleh sebahagian ini menyebabkan kehancuran dan kebinasaan bagi yang lain. Jadi oleh karena itu jangan kita berharap bahwa yang penting sebahagian soleh dan kezaliman, kemaksiatan sebahagian akan menyebabkan kebinasaan bagi yang lain. Allah yang memuliakan. Jadi itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua mereka mengadakan wa yusfikud dima. Mana isfak, mana iraq, menumpahkan darah. Maknanya berbunuh-bunuhan, bil baghi, dengan melampaui batas, dengan permusuhan. Manusia ini kemungkinan nanti ya Allah mereka akan saling benci satu yang lain, akan saling bunuh satu yang lain. Ini pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyangka, tetapi mereka ingin tahu. Lalu malaikat mengatakan wa nahnu, sedangkan kami malaikat nusabbihu. Makna nusabbihu adalah nuqaddisu, mensucikan engkau ya Allah dari segala kekurangan. Nusabbihu bihamdika, mensucikan engkau, membersihkan namamu dari segala kekurangan dengan memujimu ya Allah. Kita sudah bahas pada pertemuan berikutnya, makna pujian adalah dua. Yang pertama mengagumi akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mensyukuri semua pemberian Allah Jalla wa ala. Jadi ini kalimat alhamd, bihamdik. Jadi kami bersihkan semua kekurangan yang dinisbahkan kepada Engkau ya Allah dengan memuji. Maka sangat besar maknanya orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebutkan alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ketika semua aktivitas kita. Inilah ucapan para malaikat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, janganlah kita membiarkan kalimat ini tanpa terucap dari mulut kita. Lalu kata mereka wa nuqaddisu lak, kalimat taqdis artinya ta'zim, mengagungkan. Ada misalnya Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, yang diagungkan. Wa nuqaddisu lak, kami yang mengagungkan Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji. Jadi semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka selalu memuji Allah siang dan malam. Mereka tidak bosan seperti kita, mereka tidak jenuh seperti kita. Malaikat makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada. Siapa yang di langit? Yang di langit adalah para malaikat. Jadi kemaksiatan ada di bumi, tidak ada maksiat di langit. Maka setiap kita bicarakan langit, bicarakan ketaatan, bicarakan kebahagiaan, bicarakan nikmat. Nikmat turun dari langit. Maka ketika turun itu pasti menunjukkan kebaikan kepada manusia. Wallah yang dimuliakan. Jadi ini malaikat bertanya kepada Allah untuk mendapatkan informasi. Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah, ini sesungguhnya saya a'lamu, isim tafdhil, saya lebih tahu. Apa lebih tahu? Minal masalih, apa kemaslahatan, apa yang rahasia di balik khalifahnya manusia ini yang kalian tidak tahu. Ada hikmah yang kalian tidak tahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali mesti ada hikmahnya. Hikmah itu adalah sesuatu yang tersirat. Kemampuan manusia ini hanya melihat sesuatu yang tersurat,
yang nampak dalam pandangannya. Itu namanya al-ilmu. Al-hikmah adalah membaca di balik yang tersurat. Itulah yang tersirat. Maka apabila Allah telah memberikan hikmah, faman utiya al-hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang yang Allah berikan hikmah kepadanya, ini maknanya Allah telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak. Jadi orang kalau kena musibah dia bersedih. Ada sebagian orang yang punya hikmah, dia akan gembira, alhamdulillah. Jadi bedanya apa? Satu membaca dengan ilmu, yang satu membaca dengan hikmah. Ilmu adalah yang tersurat, hikmah adalah sesuatu yang tersirat. Banyak orang yang punya ilmu, tapi sedikit orang yang punya hikmah. Sehingga kita sebut Luqman al-Hakim, Luqman yang punya hikmah. Maka Luqman kalau bicaranya bahasa hikmah, Ananda berbuatlah kemaksiatan. Kalau kita bilang jangan berbuat, nah berbuatlah kau maksiat. Sebesar kau dapat tanggung akibatnya. Silakan. Baiklah bahasa kita. Jangan berbuat maksiat. Luqman, berbuatlah maksiat. Sebesar kau dapat tanggung akibatnya. Jadi bahasanya bicara kalau kau dapat tanggung neraka, silakan. Kalau bicara bahasanya. Jadi oleh karena itu rahmatullah, berbicara dengan ilmu dan hikmah membuat orang lebih arif dan bijak dalam kehidupannya. Jadi bicara hikmah ini, mungkin orang juga bertanya, mungkin perbuatannya tidak layak. Pernah suatu kali Luqman al-Hakim, karena beliau seorang budak, pernah dikatakan oleh majikannya, wahai Luqman, di hadapan saya ada seekor kambing, ambillah kambing itu sembelih, bawalah kepada saya daging yang terbaik. Luqman menyembelih kambing itu, lalu dibawalah lidah dan hatinya. Lalu kemudian diberikan kambing yang satu lagi. Luqman sembelih kambing yang kedua ini, bawalah daging yang terbaik, daging yang terburuk. Tadi yang terbaik, ini yang terburuk. Sembelih kambing itu di bawah lidah dan hatinya. Kemudian majikannya mengatakan, Luqman, apakah kau paham apa yang saya bicarakan? Pertanyaan perintah dua hal yang berbeda, tapi kamu bawa hal yang sama. Adakah kau paham maksud saya? Paham Tuhan. Tapi apakah Tuhan paham maksud saya? Tidak paham. Jadi kebaikan keburukan itu kembali kepada dua hal. Baik buruk sesuatu, yang pertama kembali kepada hati, yang kedua kembali kepada lidah. Jadi baik buruk sesuatu, daging yang paling penting dalam kita ini dua. Yang pertama hati, yang kedua lidah. Baru duanya itu anggu-anggu, rupanya itu hikmah yang dibawa oleh Luqman al-Hakim, yang walaupun dia majikan, tetapi sebenarnya segi ilmu dan hikmah Luqmanlah majikannya, majikan ilmu dan hikmah. Masya Allah. Jadi oleh karena itu dalam agama kita ilmu hikmah ini tidak melihat pada siapa, tapi apa yang kita dapatkan dari seseorang. Allah yang memuliakan, di malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan jadikan manusia ini sebagai orang yang melihara, menjaga, padahal mereka akan berbuat kerusakan, kemaksiatan? Allah menjawab, inni a'lamu, saya lebih tahu, ma la ta'lamu, apa yang kalian tidak tahu. Jadi maknanya kita ini yang kita tahu lebih sedikit daripada yang kita tidak tahu. Dan yang kita tahu adalah karena diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu, tidak tahu. Dua hal. Yang pertama, yang kita miliki adalah sedikit dibandingkan dengan yang kita tidak tahu. Yang kedua, yang kita tahu karena kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita tahu. Maknanya yang kita tidak tahu jauh lebih banyak dari apa yang kita tahu. Allah mengatakan
tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Allah yang dimuliakan. Jadi kemudian daripada itu Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Allah hendak menjadikan Adam sebagai khalifah yang akan memelihara jagat raya semesta ini, yang akan melaksanakan semua perintah-perintahnya, Allah persiapkan. Apa yang Allah persiapkan? Persiapkan wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajarkan Adam al-asma', nama-nama, al-musammayat, dari benda-benda yang ada. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan Adam alaihi salam, Adam tahu semua nama-nama yang ada ini. Andai kata orang tidak tahu namanya, maka ketika dia ingin bilang gunung, dia harus datang ke gunung dulu. Nah, inilah yang saya maksud. Kalau dia ingin mengadakan air, datang ke air. Nah, inilah yang saya maksud. Bayangkan kalau tidak ada nama-nama ini, kita mau makan nasi tunjuk dulu. Nah, ini maksud saya. Betapa capeknya kita. Tapi Allah ajarkan nama-nama ini untuk meringkas kebutuhan dan kehidupan kita ini. Cukup duduk di sini, kita bisa menciptakan dunia. Kalau tidak, kita harus mana-mana untuk menunjukkan kebutuhan kita. Allahu Akbar. Jadi Allah telah memberikan sesuatu yang luar biasa diberikan kepada manusia ini. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, semuanya. Jadi oleh karena itu ilmu nama-nama ini adalah al-mauhibah. Ini tauqifi. Nama-nama benda ini adalah tauqifi. Artinya Allah yang menamakan. Andai kata manusia yang menamakan, maka sungguh berbeda penamaan antara kita dengan orang lain. Kita bilang ini meja, orang bilang ini kursi. Kita maksudkan meja, orang bawa kursi, kan begitu. Tetapi karena Allah yang mengajarkan, maka nama-nama itu akan sama. Jadi tauqifi. Tauqifi maknanya Allah yang telah mengajarkan kita. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya. Jadi ada mengatakan maknanya Allah menjelaskan kepada Adam alaihissalam semua benda-benda, semua jenis benda, itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam berbagai macam jenis bahasa. Adam ini bisa banyak jenis bahasa. Maka orang yang banyak bisa bahasa, mestinya bisa banyak ilmunya. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, ini Adam alaihissalam, bapa kita, ayah kita, beliau tahu banyak nama-nama dan beliau tahu banyak bahasa. Maka apa lebihnya Nabi Sulaiman? Di antara lebihnya Nabi Sulaiman adalah beliau bisa bahasa yang bahasa kita tidak bisa, bahasa binatang. Tidak bisa manusia, bahasa binatang, bahasa burung seperti tidak bisa. Bapak yang dimuliakan, jadi ini persiapan sebagai hamba Allah yang Allah jadikan khalifah. Semua nama-nama kata beliau, hatta al-mighrafah, gayung pun Allah sebutkan ini gayung namanya. Ini timbal Allah ajarkan. Makanya salah satu di antara fitrah manusia ini kan kita ajarkan anak-anak itu nama-nama. Ini namanya pulpen. Anak kecil itu dia pertama apa? Belajar nama-nama. Ini apa abi, ini apa ayah, diajarkan nama-nama. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam, demikianlah kita memperkenalkan kepada anak-anak yang masih baik nama-nama. Rupanya di fitrah memperkenalkan nama-nama. Lalu dia bisa berbicara bahasa itu, terus berkembang menjadi orang yang hebat. Masya Allah. Inilah filosofi pengajaran Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang dimuliakan, setelah diajarkan nama-nama ini, apa lagi? Setelah diajarkan maka ada ujian. Apa ujiannya? Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian
ditunjukkan kepada malaikat. Kemudian diperintahkan malaikat silahkan. Faqala ambiuni, wahai malaikat, coba sekarang tunjukkan kepada saya, berikan tahu kepada saya bi asma'il haula, nama-nama benda-benda ini semuanya yang Anda lihat, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ini adalah Allah menantang malaikat, wahai malaikat, kalau kalian memang hebat, coba sebutkan nama-nama ini. Rupanya jemaah yang dirahmati Allah, di sanalah ada perlunya fit and proper test, diuji kemampuan, kapasitas. Maka kita juga ada khataman itu menguji fit and proper test. Maka ilmu ini perlu diuji. Diuji ini untuk dipastikan bahwa kemampuan dia untuk memahami. Faqala ambiuni akhbiruni, perintahkan kepada saya bi asma'i haula, nama-nama yang kau lihat, in kuntum shadiqin, kalau engkau memang orang-orang yang benar, dugaan engkau bahwa engkau ini, kalian ini lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan Adam alaihissalam untuk memakmurkan bumi ini, untuk menjaga bumi ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ketika diuji para malaikat, qalu subhanak, mereka menjawab subhanak, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan, kami tidak mampu. La ilma lana, tidak ada ilmu. La ini naful jins, menafikan semua jenis. Tidak ada jenis ilmu apapun, tidak ada apapun yang kami miliki ya Allah, illa ma'alamtana, kecuali yang telah kau ajarkan kepada kami. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Jawab, ya Allah, tidak ada kami miliki kecuali itulah beberapa kata yang kau ajarkan kepada kami. Dan inilah yang kata-katakan ya Allah, tidak ada ilmu kami ya Allah kecuali apa yang kau ajarkan. Tetapi ketika kau ambil ilmu kami, nama kami saja tidak tahu lagi siapa nama. Ada orang yang tahu namanya lagi. Apa kekurangannya? Allah belajar ilmu padanya. Jadi jangankan mengenal orang, dia tidak tahu bapak siapa nama, tidak tahu siapa namanya pun tidak tahu. La ilma. Jadi la ilma, nafil jins, menafikan jenis. Maka manusia ketika dia ada ilmu, maka dia mesti harus kembali kepada zat yang punya ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana, istisna. Jadi ketika kita bilang istisna, maka al-mustasna minhu dikecil. Tidak ada yang datang kecuali A dan B, berarti hanya dua orang, berarti tidak ada yang datang. Kebanyakan orang tidak datang kecuali yang ada A dan B, dua orang. Tidak ada ilmu kecuali yang kau ajarkan, tapi apa? Sedikit yang kita miliki. Kenapa? Ketika dikecualikan bermakna sedikit. Kalau tidak bermakna sedikit, apa maknanya pengecualian? Jadi tidak ada kami punya ilmu kecuali apa yang telah kau berikan kepada kami. Makna ilmu kita memang tidak ada. Dan Allah menguatkan pada ayat-ayat yang lain. Allah yang dimuliakan. Jadi la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami nunazzihuka, mensucikan Engkau ya Allah dari kekurangan-kekurangan. Kami tidak punya ilmu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alim. Al-alim adalah mubalaghah. Engkau yang maha. Al-alim itu bertambah maha. Allah yang maha tahu. Alimul ghaib wa syahadah, yang tahu yang ghaib dan yang tahu yang nampak. Bagi Allah tidak ada yang ghaib, semua nampak. Nisbah ghaib kepada Allah hanya karena manusia. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tukhfi alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu yang bagi Allah tidak dapat meliputinya. Al-Hakim, Al-Hakim adalah Allah yang Maha Bijak. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali ada makna hikmah di balik sesuatu itu. Tidaklah Allah ciptakan nyamuk kecuali ada makna di balik nyamuk.
Tidaklah Allah ciptakan lalat kecuali ada makna di balik lalat itu. Jadi innaka antal alimul hakim, ya Allah engkau Maha mengetahui, ya, dan engkau Maha bijak, karena semua ciptaan itu ada makna. Ada bulu kening kita, ada rambut-rambut yang berada di dalam hidung kita, memiliki makna. Yang makna itu baru manusia dalami tahu ketika dipelajari. Oh, rupanya sebagai filter ya, rambut dalam hidung kita, bulu hidung ini rupanya sebagai penyaring. Ada tai tai telinga, rupanya kalau masuk binatang tak bisa tembus, dia langsung tertangkap oleh tai itu. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan tidak bisa masuk apa-apa. Jadi tidak ada yang tidak bermakna, tidak ada. Ingus ada makna. Walaupun manusia diri tapi ada makna. Yang kalau manusia berpikir, ma khalaqta hadza batilan subhanak, ya Allah, tidak ada sia-sia yang kau ciptakan, semua ada maknanya. Ya Allah. Jadi oleh karena itu jemaah tidak boleh orang berburuk sangka. Ngapain ada kaitannya aja berburuk sangka? Ketika dia kaji baru, ya Allah. Makanya orang yang paling banyak bersyukur adalah orang yang paling banyak ilmunya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut orang yang alim, orang yang tahu. Karena tahulah dia banyak bersyukur. Karena tidak tahu mungkin dia kufur. Maka tujuan kita mempelajari ayat-ayat ini agar semakin banyak kita bersyukur kepada Allah. Ujung semua ilmu ini adalah amal. Karena ilmu dengan amal dia jumlah katanya sama. Amalah, alimah sama. Amalah dengan alimah sama hurufnya, cuma beda letak saja. Kalau alimah lam dulu, kalau amilah mim dulu. Memang lam lebih dulu daripada mim. Artinya ilmu lebih tua daripada amal. Kalau enggak demikian, maka tidak sahkan amal tanpa ada ilmu. Maka Allah mengajarkan mengajarkan agar ilmu agama lebih tua daripada ilmu. Maka wa'alimun bi'ilmi, wa'amilun, orang yang beramal tanpa ilmunya, a'maluhu mardudatun la yuqbal. Jadi amalnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak berbasiskan ilmu. Allah yang memuliakan. Jadi inilah filosofi Allah mengajarkan wa'allama adama al-asma, nama-nama semuanya. Qullah, kemudian Allah tantang malaikat agar malaikat tahu bahwa semua yang Allah ciptakan penuh dengan hikmah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengatakan qala subhanak, mereka mengatakan mahki Allah ketika kita kagum sesuatu. Kita kagum sesuatu, maka kita layak mengucapkan subhanallah. Malaikat kagum ya Allah, subhanallah. Subhanak, maksudnya engkau ya Allah. Jadi kalau kita kagum sesuatu, siapa yang kita kagumi? Allah. Belum besar subhanallah. Jadi inilah ya kalimahnya, karena Allah tidak ada kekurangan, manusia tidak ada kesempurnaan. Semua sempurna kembali kepada Allah. Semua kekurangan kembali kepada manusia. Hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi al-hikmah, al-hakim adalah zat yang maha penuh dengan hikmah. Ada beberapa definisi hikmah. Definisi al-hikmah yang pertama tadi adalah al-hikmah ma wara al-haqiqah. Sesuatu di balik hakikat itu hikmah. Mengetahui sesuatu di balik tersurat itu hikmah. Yang kedua al-hikmah adalah al-atharu min al-amal. Jadi dampak daripada sebuah amal. Orang kalau sudah banyak salatnya baik akhlaknya. Ini maknanya apa? Hikmah salat. Orang banyak puasanya sayang pada orang miskin. Ini apa? Hikmah puasa. Jadi hikmah al-adau
al-mutarattibah min amal, dampak efek daripada amal. Maka orang yang beramal tanpa dampak sama dengan amal tanpa amal tanpa maknanya habis sholat dengan tidak sholat sama maknanya. Bagaimana perasaan Bapak? Kayak tadi. Maksudnya tidak ada dampaknya. Jadi habis sholat dengan sebelum sholat sama. Nah, berarti ini maknanya bahwa amal tanpa. Tapi bila ada hikmah, ada rasa ketenangan, ada rasa kebahagiaan, ini berarti mengandung hikmah. Ya, jadi itu hikmah. Allah yang muliakan, ya, Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lam. Kemudian pada ujung ayat berikutnya malaikat mengatakan innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana, yang semua ciptaan itu mengandung hikmah-hikmah yang tidak semua makhluk tahu akan hikmah. Tidak tahu apa hikmah. Makanya bila kita mendapatkan sesuatu buruk, perasaan kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah ada hikmah. Padahal kita tidak tahu apa hikmahnya. Insya Allah ada hikmah. Bocor pan tengah jalan. Insya Allah ada hikmah. Tapi perasaan kita buruk. Dah kerja akan bocor pan. Kan begitu. Perasaan buruk kita. Tetapi harus kita kembali kepada ucapan malaikat ini. Innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kau maha bijak dalam menciptakan sesuatu. Sehingga dengan demikian orang tidak pernah ada frustasi, tidak pernah ada rasa-rasa ingin bunuh diri. Kenapa? Di balik semua itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang muliakan. Jadi ini malaikat mengakui kekurangan mereka. Sekarang Allah mengatakan, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam, anbi'hum. Ini sekarang Allah menguji Adam. Adam dihadapkan kepada malaikat. Sekarang kalian boleh uji ini Adam. Makanya tadi ilmu ini diuji. Kalau dalam bahasa sekolah kan ada ujian, ada munakasyah di sidang untuk menunjukkan sejauh mana kapasitas keilmuan. Bukan apa-apa, penting untuk mengetahui sejauh mana kapasitas keilmuan. Qala ya Adam, wahai Adam, ambihum, berikan tahu kepada mereka bi asma'i, nama-nama yang telah aku ajarkan kepada yang mereka tadi tak mampu menyebutnya, yang mereka tadi telah angkat tangan tak mampu untuk memberikan informasi tentang itu. Nah, jadi ini bahwa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu adalah faktor kemampuan untuk orang mengelola sesuatu harus punya basis keilmuan. Tidak mungkin tanpa ada keilmuan. Adam ingin pelihara bumi ini, basisnya adalah dengan keilmuan. Makanya hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman tanpa ilmu dengan orang yang berilmu, imannya berbasis ilmu. Allah angkat beberapa derajat. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah, pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sebagai hamba. Faqala ambihum bi asma'i, akhbirhum, sampaikan kepada mereka, ajarkan mereka bi kulli asya', semuanya. Wa sama kulli syai' isman, setiap sesuatu sebutkan namanya. Ini namanya batang, ini tiang, sebutkan namanya satu persatu. Allah katakan kepada Adam alaihissalam, sebutkan satu. Ya. Jadi jemaah Allah, wa dzakara hikmatul lati, lalu Allah ingin menjelaskan kepada malaikat, hai malaikat, inilah hikmah aku ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pemelihara, sebagai penjaga alam semesta ini. Mereka adalah makhluk yang telah aku siapkan. Nah, makanya kalau malaikat di bumi ini tidak ada gedung, tidak ada kipas angin berputar, tapi karena manusia, masya Allah,
bisa kipas angin, mereka bisa terbang lebih cepat dari gunung. Bagaimana caranya? Mereka bikin pesawat terbang. Mereka bisa dapat tenggelamnya daripada ikan. Bagaimana caranya? Mereka bikin kapal selam. Memang mereka tak mampu, tapi mereka punya kreasi, karya, rasa dan kasar untuk mengikuti sesuatu. Manusia makhluk yang kreatif. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia makhluk yang berakal. Ada cara. Kita bukan jerapah. Kalau ada pohon yang tinggi tak sanggup, tapi manusia tahu dia bikin tangga. Jerapah pun heran, manusia hebat juga bisa kayak saya. Kenapa? Karena manusia ada saja cara dia untuk membuat. Wa 'allama asma. Inilah Allah telah mengajarkan kita sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi oleh karena itu, falamma amba'u. Jadi sebelumnya wa'tarafu, malaikat telah mengakui kekurangan, keterbatasan. Jadi layaknya sebagai manusia, orang yang berilmu, dia mengakui keterbatasan. Itu bukan profesi saya, itu bukan bidang saya. Mohon maaf ya, saya tidak tahu. Layak, karena malaikat mengakui, kami tidak tahu ya Allah. Jadi orang alim itu orang yang cepat mengatakan saya tidak tahu. Itu alim itu. Tapi orang yang tidak alim semua tahu. Tahu semua. Ditanya 3 jawab 6. Itu. Jadi kalimat la ilma lana. Nah, itu kalimat yang layak bagi semua orang. Yang gimana Pak? La ilma lana. Kami tidak tahu. Ini layak pengakuan atas keterbatasan kita. Keterbatasan itu sesuatu yang lazim, yang layak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, sedikit lagi, falamma anba'ahum bi asma'i. Ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam menjelaskan kepada para malaikat nama-nama ini dia, ini fulan, ini fulan, ya. Kemudian menyebutkan bagaimana hikmah yang Allah ciptakan pemelihara bumi ini sebagai Adam alaihissalam, maka Allah ingin membalikkan yang tadi, qala alam aqul lakum, bukankah saya sudah katakan kepada anda semua hai malaikat, inni a'lam, saya lebih tahu, ghaibas samawati wal ardh, yang tersembunyi. Mungkin kalian tahu yang nampak, saya tahu yang tersembunyi. Bagi anda tersembunyi, bagi saya nampak. Karena saya yang menciptakan tersembunyi itu. Nampak dengan tersembunyi kan Allah ciptakan. Kalau Allah jadikan tersembunyi semua nampak, boleh. Amal itu tersembunyi, nanti Allah nampakkan berbentuk dia. Bisa bentuk payung. Ini apa? Ini amal kamu apa ya? Ya Allah jadikan payung. Bisa. Apa salahnya bagi? Apa payahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Makanya amal ini semua dikonversi oleh Allah. Bisa jadi makanan, bisa jadi cahaya, bisa jadi kendaraan. Maka dunia ini kita beli kendaraan dengan uang. Akhirat kita beli kendaraan dengan amal. Jangan bawa uang sana. Jangan bawa, enggak pernah lupa uang ini pakai ini. Udah amal ini. Jangan salah. Oh, tahu dipakai dengan enggak apa? Karena di sana tak lagi berlaku. Dunia beli dengan amal enggak jiwa. Yang beli motor, Pak, saya ada amal. Oh, enggak bisa, Pak. Uangnya enggak bisa. Di sini pakai amal. Di sini pakai amal. Di sana pakai amal. Jadi beda tempat, beda mata uangnya. Beda tempat, beda keadaannya. Ya kalau orang harus sadar, ukuran dengan bawa uang. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini sudah 6:30. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini a'lamu ghaibas samawati, saya tahu ya, yang lain langit dan bumi. Artinya kalau pada kalian hai manusia, kalian hai malaikat, mudah. Ini langit bumi dan besar. Kalau menjelajah langit sampai ke matahari ini berapa juta tahun kan begitu. Saya tahu, karena saya ciptakan. A'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna, dan saya tahu apa yang
kalian nampakkan bada yang dulu, zahara yang bada yang nampak, bada yang budu. Ya betul. Apa yang kalian nampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian rahasiakan. Apa yang kalian rahasiakan? Mungkin kalian katakan, kok bisa manusia ini kok bisa jadi khalifah pemelihara bumi? Bukankah kita lebih afdal? Kita malaikat ini kan orang yang tua, orang yang mengabdi kepada Allah. Bagaimana bisa manusia yang banyak maksiat ini? Boleh jadi saya tahu apa yang ada di hati, kan? Tapi manusia tidak bisa tahu apa yang ada di hati. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, saya tahu seolah dia sedang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Saya tahu apa yang ada di hati Anda, Bapak siapa? Saya bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, Anda tahu kan? Allah yang tahu. Di hati kita Allah yang tahu. Jadi yang tahu di hati, yang pertama pemilik hati, yang kedua pencipta. Maka kita boleh berbahasa dengan manusia, tapi dengan Allah kita. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih tahu. Jadi oleh karena itu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keberadaan Adam alaihissalam. Manusia dirasakan oleh malaikat sebagai makhluk yang ajib, yang aneh, yang mereka beranggapan manusia ini makhluk yang akan berbuat banyak maksiat, yang akan menumpahkan darah. Tetapi Allah telah berikan kelebihan manusia untuk mampu menilai, mengukur dengan ilmunya. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurlah kita karena Allah telah ajarkan kita sesuatu yang tidak diajarkan kepada mereka. Bersyukurlah kita di tengah banyak syahwat kita, nafsu kita, Allah berikan hidayah dan iman. Kalau kita beribadah penuh dengan tantangan melawan hawa nafsu. Kalau malaikat beribadah, memang mereka tidak ada nafsu. Kalau kita beribadah, kita penuh dengan rasa bosan, penuh dengan rasa malas, kita melawan dan kita mau. Malaikat memang makhluk Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada hal yang didiskusikan atau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disebutkan masalah yang saya tanyakan, orang berpenyakit apa tanda-tanda? Ya. Jadi ala inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi, ingatlah bahwa dalam hatimu, dalam dirimu ada sebuah badan. Wa idza salahat salaha al-amal kullu. Kalau dia baik maka baiklah semua. Wa idza fasadat maka fasada amal kullu, maka fasada semua. Bagaimana kita mengukur baik buruk hati? Dimana dalam Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kita tidak bisa mengukur, tapi ada tanda-tanda. Orang yang baik hatinya dekat dengan penciptanya. Orang yang buruk hatinya dia ingkar kepada penciptanya. Kalau kepada pencipta dia sudah ingkar, maka apalagi kepada sesama makhluk. Jadi orang yang baik hatinya dekat dengan penciptanya. Tawadhu, khusyuk. Maka orang yang dekat dengan penciptanya pasti baik kepada sesamanya. Orang yang buruk hatinya, orang yang tidak connect dengan penciptanya. Jadi oleh karena itu jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, amradul qalbi ini, penyakit hati ini memang banyak sekali. Tetapi pada intinya penyakit hati ini adalah karena jauhnya orang pemilik hati dengan pencipta hati. Tidak senada antara pemilik hati dengan pencipta hati, maka menimbulkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit benci nikmat orang,
disebut dengan hasud. Penyakit orang berbohong disebut dengan dusta. Penyakit orang ujub, merasa lebih hebat. Penyakit ria, ingin menampakkan amal kepada orang karena dia tidak nampakkan kepada Tuhan, tidak nampakkan kepada Allah. Karena kejauhan dia dengan Allah, maka dekatlah dengan manusia. Karena terlalu dia banyak mengharap, karena dia terlalu banyak mengharap makhluk, maka lupa berhalih. Ketika dia harapkan kepada makhluk, maka dia akan menjadi orang yang ria. Dia nampakkan kebaikan kepada orang lain dengan harapan nanti ada sesuatu yang dapat diberikan oleh orang lain. Jadi hakikat penyakit hati ini karena jauh dengan pencipta hati. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, apa urusan dia hasil? Amal ini saya persembahkan kepada Allah, rezeki Allah yang berikan kepada saya, kan begitu. Jadi hakikat penyakit hati ini adalah karena jauh interval dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan dia hanya kepada makhluk. Apabila orang sudah mengharap makhluk, maka dia pasti tidak mengharap kepada Khaliq. Jadi al-raja, al-khawf, ria, itu semua berangkat karena jarak orang dengan pencipta. Bagaimana caranya? Kita dekatkanlah dengan pencipta. Semakin dekat kita dengan pencipta, maka kita semakin menjadi orang yang mandiri dalam hidup ini. Karena orang yang mengharapkan makhluk pasti dia akan menyesal dan kecewa. Karena makhluk tidak mampu untuk menghidupkan orang. Jangankan menghidupkan orang, dia tidak mampu menghidupkan dirinya. Bagaimana dia dapat membantu orang kalau dia tak mampu membantu dirinya? Kalaupun ada makhluk membantu selamanya, itu hanya karena Allah yang membantu lewat tangan dia kepada kita. Jadi saya pikir inti penyakit itu karena jauh jaraknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini tidak terkesan seolah-olah malaikat protes rencana Allah. Manusia, kenapa engkau menciptakan manusia sebagai khalifah? Nanti akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah. Dari mana malaikat tahu bahwa akan terjadi kerusakan di muka bumi? Apakah ada makhluk sebelum, ada manusia sebelum diciptakan manusia ini? Jika sudah ada contoh, ini belum ada contoh, tapi malaikat tahu. Rasul bertanya, apakah ada pembanding? Maka dalam tafsir dikatakan ada pembanding. Pembandingnya ini riwayat, tapi tidak tahu bagaimana riwayatnya. Dikatakan bahwa sebelum manusia hadir ini telah pernah ada khalifatul jin. Jin ini Allah angkat dia sebagai penjaga pemelihara bumi 50 tahun lamanya. Jadi dalam kondisi diangkat sebagai khalifah oleh Allah, mereka saling bermaksiat, saling membunuh, menumpahkan darah. Kejadian-kejadian yang ada itu kemudian terekam oleh malaikat. Ini mungkin nanti akan terulang film lama. Sudah pernah terjadi? Apakah ini akan terjadi pengulangan? Maka ala sabil ta'ajjub, ala sabil, ini pertanyaan ini bukan menentang dan menentang, tapi hanya sekedar ingin mengetahui apa ini dulu kan pernah itu. Apakah ini tidak terulang lagi nanti? Mereka ingin bertanya karena mereka tidak tahu bagaimana hakikat yang makhluk manusia ini. Karena biasanya orang akan cepat sekali untuk membandingkan sesuatu yang sudah pernah terjadi walaupun beda ada. Jadi ini adalah ada mengatakan bahwa ada makhluk namanya jin yang pernah diangkat khalifah oleh Allah. Maka mereka mengatakan ada ja'alu fiha may yufsidu fiha. Orang yang akan, makhluk yang akan rusak dan orang makhluk yang akan bertumpah darah. Ini mungkin landasan pemikiran mereka. Ya.
Jadi Harun dan Maruf itu dalam soal Baqarah itu dan mengatakan bahwa apabila memang ada malaikat yang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dia sebagai malaikat, tidak lagi sebagai malaikat. Jadi ada mengatakan Harun dan Maruf ini adalah asalnya malaikat, tapi kemudian dia berbuat sesuatu yang menyimpang, maka keluarlah dia sebagai malaikat. Karena tidak mungkin ada malaikat menyimpang. Kalau ada menyimpang, bukan malaikat. Ya. Jadi oleh karena itu, maka ini di antara pendapat ulama ada mengatakan dasarnya dia bukan malaikat. Jadi oleh karena itu, maka apabila kita referensi kepada Harun dan Maruf ini, ada pendapat mengatakan asalnya malaikat, kemudian menyimpang, maka keluarlah nama dan dapat nama para malaikat. Ada juga mengatakan memang bukan dasar malaikat, karena malaikat dari awal tidak mungkin menyimpang, karena mereka tidak ada hawa nafsu, mereka tidak ada keinginan apapun. Jadi ini saya kira tentang Harun dan Maruf. Misalkan apakah mungkin orang ibadah salat baik dan mendengar juga suka? Apakah mungkin orang salat kuat tapi riba fitnah juga senang? Mungkin tidak. Kenapa? Karena Allah yang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji. Tapi kok ada belum salat? Belum. Kenapa? Karena ibadah ini yang paling inti apa? Hati. Gerak kami adalah sebagai organ luar, tapi yang tunduk kepada Allah adalah hati. Betapa banyak orang yang beribadah hatinya lagi dulu. Apa buktinya? Dia terkena sudah selesai. Assalamualaikum, sudah selesai. Hatinya mana? Entah mana. Entah sudah merencanakan nanti habis ini umurnya apa. Jadi oleh karena itu, apabila ada orang yang ibadah dekat kepada Allah, tapi itu ada hatinya, maknanya dia hatinya belum. Yang tunggu adalah raga, karena yang sering yang diolah raga. Jiwanya ada menolak. Kamu apa? Olahraga. Olahraga ada apa ini? Nah, jadi yang sering olahraga, tapi olah jiwanya. Makanya olahraga dan olah jiwanya harus seimbang. Kalau boleh olah jiwanya, karena orang olah hatinya dia dekat dengan Allah lebih banyak meneteskan air mata, mikir banyak dosanya. Tapi kalau orang yang nurun Allah, dia bikin dosa orang, dosa dia tak bikin. Saya tidak ada dosa aja. Jadi oleh karena itu, dulu ada orang menyebut tidak dekat orang lain. Orang itu sudah minta. Jadi Muhammad bin Sirin, kata Muhammad bin Sirin, ini dia sudah meninggal, sudah nanti dia berhadapan dengan Allah. Kita kalau sebut nama dia, nanti kita akan dihukum Allah, akan kita ya Allah selesai sudah. Dan kita tidak mau lagi mengikat bermasalah dengan dia. Jadi maknanya bahwa itu tidak mengatakan bahwa kedudukan hati seseorang yang sangat penting dalam ibadahnya, dalam ubudiyahnya. Maka Imam Al-Ghazali pernah mengumpamakan ibadah ini adalah persis seperti ruh dengan jasad. Orang yang sholat
Allahu Akbar, itu jasadnya. Ruhnya mana? Hati. Tidak semua orang yang salat jasadnya belum tentu salat ruhnya. Orang yang sedekah tangannya belum tentu sedekah hatinya. Mungkin di hatinya ada yang menyesal karena salah masukin. Oh, karena termasuk uang 50.000 ini salah kamu. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa memang setelah lahir kamu ada banyak kali sedekahnya ya Allah. Dia 2 hari nggak bisa tidur. Kenapa? Karena teringat tadi. Jadi tidak ada efek sedekah tadi gara-gara apa? Kurang keikhlasan. Maka sedekah itu tidak menyebabkan dia merendah hati. Kenapa? Karena orang puasa lemas. Tapi tidak ada dia selama pakai miskin. Kenapa? Karena puasa karena terpaksa. Orang semua puasa, masa saya tidak puasa? Andai kata dia mungkin di luar sana tidak puasa. Nah, jadi inilah ibadah kedekatan kepada Allah yang dilakukan oleh raga. Bila tidak diikutkan jiwanya, maka pasti menimbulkan penyakit hati. Ibadahnya dia khusyuknya kurang. Kenapa? Karena ibadah hanya pada tataran raga, tidak pada tataran jiwa. Siapa yang tahu? Pemilik hati dan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak bisa mengukur, karena dampaknya menangani buruk kali ini. Oh, salah, wadah menangani juga buruk. Gimana ini? Kau nggak ada hubungan. Nah, tapi kita nggak boleh nilai. Tapi ganti kira sama. Nah, jadi itulah kira-kira. Nah, makanya ibadah memberikan dampak. Semua ibadah. Kutiba alaikum shiyam la'allakum tattaqun, dampak ya. Semoga kamu bertakwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, dampak. Berikan zakat mensucikan jiwa. Aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Jadi semua ibadah ini mesti ada dampak. Dampak sosial, dampak individual. Kalau tidak ada dampak, bukan ibadah namanya. Tidak ada dampak. Sebelum salat kayak gitu, habis salat kan itu. Kalau kemudian dengan ada dampak. Jadi maknanya bahwa ibadah ini mesti ada dampak. Jadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Orang yang baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Jadi ini makna filosofi secara umum bahwa keterkaitan dengan Khalik akan membuat baik hubungan kepada makhluk. Itu berbeda, insyaallah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dalam mengamalkan semua titah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada-Nya dengan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.